Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Inovasi di pertemuan ke-13 di topik ADA Testing. Jadi saya ingatkan sedikit bahwa ini adalah rangkaian dari praktek inovasi yang kita lakukan di pertemuan kita setelah Meet gitu ya. Yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang idea generation. Jadi bagaimana kita memunculkan, melahirkan, menciptakan ide. Nah, dari ide-ide tersebut setelah kalian rekonstruksi menjadi sebuah prototipe dalam bentuk gambar gitu ya. Lalu sekarang kita melakukan yang namanya idea testing. Nah, kita langsung aja masuk ke materi. Nah, ini ada idea generation di sini ya. Kemarin kita melakukan beberapa proses, ada 4 proses. Pertama, kita mendapatkan ide, sekedar mengingatkan bahwa cara kita mendapatkan ide kemarin itu kita ngambilnya dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ingat kan? Nah, setelah kita mendapatkan ide tersebut, kita melakukan yang namanya identifikasi. Identifikasi asumsi. Apa yang kita lakukan waktu itu minggu lalu, jadi kita membuat ada beberapa pilihan-pilihan. Jadi saya melihat beberapa kelompok dengan beberapa pilihan ide, gitu mereka mengidentifikasi ide-ide yang mana yang kira-kira bisa direalisasikan dan asumsi-asumsi apa yang bisa yang dilahirkan dari contoh-contoh ide yang mereka dapatkan. Lalu setelah itu kalian memprioritaskan asumsi kan ada. Jadi ada 3 pilihan ide, ada 3 pilihan gambar yang saya lihat minggu lalu itu di beberapa kelompok, lalu diprioritaskan yang mana yang kira-kira yang paling visible untuk dilaksanakan. Nah, setelah itu kalian brainstorming dan hadirlah satu ide yang kalian angkat di idea generation kalian. Itu proses kita minggu lalu. Nah, minggu ini yang akan kita lakukan adalah di tugas pertama, kita akan melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis itu maksudnya adalah jadi dari ide gambar yang telah kalian buat, kalian membuat 3 hipotesis ya. Ini sekalian dengan saya menginstruksikan tugasnya. 3 hipotesis yang berdasarkan dari ide tersebut. Contoh nih, kalau hipotesis kalian itu adalah produk kami, produk A itu laku dijual dengan harga 30.000. Hipotesis kedua, produk A diperlukan oleh konsumen karena dapat mengobati apa gitu kan. Hipotesis ketiga, produk kami itu menjadi lebih dari pelanggan karena kami memiliki kelebihan di proses yang lebih cepat. Contoh ya, itu 3 hipotesis yang kalian bangun. Nah, apa yang terjadi setelah kalian membangun 3 hipotesis tersebut? Kalian melakukan field study atau observation. Nah, di observasi atau field study ini, kalian akan menanyakan ke calon-calon konsumen kalian tentang hipotesis yang kalian bangun. Nah, sekarang karena kita prosesnya adalah online, yang akan kita lakukan adalah setiap anggota kelompok dalam satu kelompok akan bertanya ke 5 orang lainnya di luar kelas kalian. Silahkan bertanya ke teman atau tetangga ataupun keluarga di rumah ataupun orang lain melalui telepon. Tuh ya. Setelah itu, kalian mengumpulkan jawaban-jawaban dari setiap anggota kelompok tersebut dan melakukan yang namanya evaluasi. Nah, disinilah kalian membuat 1 atau 2 paragraf analisis berdasarkan hasil observasi atau field study yang tadi kalian lakukan. Dari evaluasi itu, jadi kalian sudah menuliskan analisis 2 paragraf. Di paragraf terakhir kalian menuliskan apa keputusan yang kalian ambil dari ide yang kalian lahirkan itu. Jadi bisa keputusannya adalah melanjutkan ide tersebut atau mengganti ide tersebut atau juga memperbaharui ide dengan cara bla 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 titik 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 gitu kan. Nah, setelah itulah proses idea testing. Inilah proses dari rangkaian proses idea testing tersebut. Kalau di praktikum KU lagi-lagi saya ingatkan bahwa proses ini bisa dinamakan, membuat keputusan ini kita namakan dengan pivot ya, pivotable. Jadi bisa berubah strateginya. Nah, itu adalah tugas pertama yang akan kita lakukan di hari ini. Jadi di praktek inovasi. Nah, untuk kita lanjut dulu ke materi sebelum kalian melakukan tugasnya. Jadi hari ini di idea testing ini kalian harus mengetahui bahwa dalam kalian melakukan inovasi, dari ide tersebut, dari idea generation dan idea testing, kalian harus memahami bahwa terdapat 4 hal utama yang harus kalian tanamkan ke diri kalian sendiri. Pertama adalah skeptisisme. Jadi kalian harus merasa skeptis terhadap ide tersebut. Jangan bersifat subjektif karena itu ide kalian, jadi kalian merasa itu akan berhasil. Hati-hati, biasanya kita tertipu dengan pikiran kita sendiri karena
hal yang kita anggap sesuai tidak tentu juga sesuai dengan calon konsumen yang lain ya. Jadi harus bersikap skeptis terhadap inovasi kita. Empirisme, makanya ini kita melakukan field study, observasi, wawancara, pengamatan langsung, atau terjun langsung di lapangan. Kenapa? Karena inovasi yang berhasil itu adalah inovasi yang berdasarkan dari empirisme atau kita sebut dengan pengalaman. Oke. Lalu yang ketiga adalah berdasarkan hipotesis. Kalian sudah tahu kenapa pentingnya kita melakukan hipotesis di rangkaian langkah-langkah idea testing tadi. Karena prinsip-prinsip dasar dalam melakukan inovasi adalah kalian membuat hipotesis tersebut, membuat wawancara berdasarkan hipotesis tersebut. Dan terakhir adalah falsifikasi. Jadi kalian harus sadar bahwa pendapat kalian itu tidak selalu benar. Jadi kalian harus selalu men-challenge atau menantang point of view atau pandangan kalian, merasa bahwa itu salah, melakukan falsifikasi untuk menguji apakah memang ide inovatif yang kalian miliki itu udah benar adanya atau memang dia tidak akan berlaku di pasar, gitu kan? Jadi ini hampir sama dengan skeptisisme. Kalau skeptis masih perilaku skeptis gitu ya, tidak optimis, tapi kalau falsifikasi ini adalah menyalahkan ide kita sendiri dan kita melihat apakah memang pada saat kita menyalahkan ide tersebut mencari bukti-buktinya ide tersebut memang benar salah atau memang benar untuk dijalankan. Itu adalah prinsip dasar dari inovasi. Kita maju lagi ke idea testing loop. Jadi ini adalah bagaimana kalian melakukan idea testing ya. Itu dari kalian membuild gitu kan, membuild dari produk tersebut, idea generation tadi, kalian membuat prototype dari produk ini ya. Lalu kalian mengukurnya, melakukan testing di sini, melihat apakah itu akan berhasil atau tidak. Apa yang dihasilkan dari measuring itu adalah data. Data itu akan kalian pelajari atau learn untuk mendapatkan ide baru, apakah kalian akan mengganti produk, menambahkan produk, atau meneruskan produk yang sudah ada. Dan itu akan looping seperti ini, berputar seperti ini ya. Nah, ini adalah slide terakhir kita pada materi kali ini, karena kali ini kita sangat akan fokus terus di praktek gitu ya. Jadi untuk melakukan testing, itu observasi itu tidaklah cukup untuk apakah kita bisa melihat bagaimana respon di pasar. Nah, ternyata inovasi ini menawarkan beberapa alat-alat inovatif untuk kalian melakukan idea testing. Di sini ada 14 alat inovasi untuk melakukan idea testing. Pertama yaitu riset literature. Itu adalah kalian mencari di Google Scholar atau di Google Cendekia atau di website atau apapun itu mengenai bagaimana perkembangan produk di luar sana dan bagaimana potensi dari produk yang ingin kalian hasilkan tersebut. Nah, di sini kalian tidak perlu kemana-mana karena kalian cuma berada di depan laptop kalian. Nah, yang kedua adalah observasi pelanggan. Saya tidak perlu kasih tahu karena kalian sudah melakukannya minggu lalu pada saat idea generation. Wawancara pelanggan ini akan kalian lakukan dan harusnya tugas pertama kalian tadinya melakukan ini, wawancara pelanggan. Landing page ini adalah page, itu berbeda dengan homepage ya. Jadi homepage itu adalah halaman pertama dari website kalian. Landing page adalah halaman di atas halaman pertama tersebut. Biasanya ada iklan yang tiba-tiba muncul kan, ada kotak kecil iklan yang tiba-tiba muncul. Apakah Anda berminat untuk kami kirimkan email penawaran gitu kan? Ya atau tidak? Kami memiliki produk baru harganya 2.000, apakah Anda berminat ya atau tidak? Itu adalah landing page. Jadi dia pop up muncul di depan halaman utama, kecil aja, tapi di situ kita bisa menilai bagaimana reaksi konsumen terhadap produk baru yang akan dikeluarkan. Karena di situ konsumen akan diminta melakukan sebuah action, baik itu dia memilih tidak atau iya. Landing page itu banyak sekali digunakan sekarang, apalagi karena kita banyak menggunakan website ya dalam proses jual beli. Tes kampanye iklan ini seperti biasa ya, advertisement campaign itu ada yang campaignnya via sosial media, ada yang TV, ada yang radio, ini membuat konsep iklan seperti apa gitu ya. Lalu maju ke yang keenam,
Yang keenam adalah video explainer. Untuk semua mahasiswa yang pernah mengambil praktikum KWU bersama saya, kita pernah membuat video explainer, yaitu video yang menjelaskan tentang produk kita, video 1 menit yang menjelaskan tentang produk kita kepada pasar. Next, tes komprehensif. Ini tesnya lebih mendalam lagi dari observasi dan wawancara karena membutuhkan yang namanya focus group discussion, membutuhkan yang namanya diskusi in-depth yang mendalam untuk bagi para pelanggan yang dimana pertanyaannya ini open-ended. Jadi kalau hipotesis kan ada pertanyaan jawab udah gitu kan. Kalau ini pertanyaannya open-ended. Jadi mengalir pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban seperti itu. Urunan atau crowdfunding ya, ada Kickstarter, ada GoDaddy, ada apa lagi ya, Seeders, terus ada di Indonesia kitabisa.com, itu bisa dimasukkan campaign kalian untuk produk baru kalian, apakah kalian ingin menawarkan ke pasar dan bagaimana konsep tanggapan pasar, itu bisa dilihat dengan meminta donasi terhadap produk tersebut. Itu di crowdfunding. Surat pemberitahuan penjualan ini seperti biasa banyak dipakai di perusahaan besar apabila mengeluarkan produk baru yang disasar ke perusahaan-perusahaan kecil atau reseller-reseller atau distributor-distributornya, mereka mengeluarkan surat pemberitahuan penjualan. Ini suratnya lebih bersifat formal ya, memberitahukan bahwa kalian sudah melaunching produk baru, fungsinya apa, spesifikasinya bagaimana. Prototype digital and prototype fisik ini adalah salah satu tools inovasi. Kemarin kalian membuat prototype tapi dalam bentuk gambar, tapi itu belum namanya prototype sih ya sebenarnya. Nah, prototype fisik sama digital itu bisa untuk memvisualisasikan produk yang akan kalian keluarkan sehingga pelanggan itu bisa melihat gitu loh. Oke, saya mau deh, tertarik deh karena saya sudah lihat ya. Satu hal yang selalu kita ingat, pelanggan itu selalu menerapkan satu pemahaman yang general di mata semua pelanggan bahwa seeing is believing. Jadi kalian melihat dulu lalu kalian bisa percaya gitu kan. Itu sebenarnya bukan pelanggan aja sih, semuanya ya seperti itu ya, seeing is believing. Nah, lanjut di 12, 13, 14 innovation tools for idea testing. Yang berikutnya adalah split testing atau uji coba A dan B. Kalian melakukan uji coba terhadap dua barang yang di split split bahasa Indonesia, itu Indonesia. Kalian tukar produk A dan B itu untuk jadi konsumen A itu biasanya memakai produk 1, konsumen B biasanya memakai produk 2, kalian split dan kalian melihat bagaimana tanggapan pelanggan terhadap split testing tersebut. Co-creation ini nggak perlu saya jelaskan lagi karena sangat mahfum ya. Jadi di Chicken X Coffeeholic itu salah satu contoh co-creation. Sorry, ini sekalian promosi. Co-creation yang lainnya banyak sekali kita lihat ya, Nike, X, Air Jordan, dan lain-lain, banyak sekali. Dan yang terakhir adalah uji coba kegunaan. Jadi manfaat-manfaat dari produk-produk kalian uji coba. Kalau manfaat itu untuk kesehatan, kalian uji coba di hal kesehatan. Apakah benar ada efeknya atau tidak? Ya, oke, itu adalah materi dan juga tugas kedua kita dalam praktek idea testing hari ini. Jadi tugas kedua adalah innovation tools. Kalian akan memilih 2 dari 14 innovation tools yang sudah saya jelaskan ini. Dan ini adalah soalnya, kalau kalian lihat di sini ya. Oke, yang merah ini kalian nggak usah pilih. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu yang lama untuk kalian buat. Jadi yang kalian buat adalah ini yang di dalam kurung, ini bisa kalian pilih ya. Kalau kalian pilih riset literatur, kalian berarti mencari 5 sumber riset. Kalau tes kampanye iklan, kalian mencari 3 pilihan iklan. Iklan sosial media, konsepnya gimana. Iklan TV, konsepnya bagaimana, dan lain-lain ya. Begitupun yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat yang merah, lagi-lagi jangan dipilih. Kalian pilih hanya yang ada tanda kurungnya ini. Ini juga. Oke. Poin penilaian utama 100% ada pada kreativitas. Jadi kalian harus berkreasi sebaik mungkin untuk menetapkan konsep yang akan kalian pakai dalam innovation tools for idea testing kalian. Oke, saya tunggu ide-ide kreatifnya. Silahkan dituliskan, dikonsepkan dulu, dituliskan, lalu dikirimkan via Mocha. Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Saya cukupkan sampai di sini di idea testing materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.